bersama jiwa yang mati. Aku percaya esok pagi masih ada janji mentari yang hangat melunasi beku hati yang tak terbeli. Sampai pada waktunya nanti kembali bersemi. Aku wanita yang memegang setia, yang tak lemah oleh segala coba. Mencoba seperti karang pada hantaran ombak samudra. Bila ini adalah sebuah ujian, maka kau akan temukan aku di balik reruntuhan. Halo guys, assalamualaikum. Kalian pasti udah lihat kan cuplikan film yang ada di awal video ini. Nah, kalian penasaran gak sih kenapa cuplikan film tadi ada di dalam video ini? Nah, cuplikan film tadi sangat berhubungan erat dengan salah satu cerita yang akan saya sampaikan pada kali ini. Cerita itu terdapat dalam sebuah buku yang berjudul Rara Mendut. Buku Rara Mendut ini merupakan salah satu buku trilogi sejarah yang ditulis oleh Y.B. Mangunwijaya dengan tebal sekitar 338 halaman. Kalian penasaran gak sih isi buku yang setebal ini? Nah, di sini saya akan menyampaikan ringkasan isi buku ini. Dengarkan ya. Oke, langsung saja akan saya sampaikan mengenai sang tokoh utama yang ada di dalam buku ini. Tokoh utamanya yaitu si Mendut. Mendut merupakan seorang anak janda petani sederhana yang memiliki 7 orang anak. Saat ini, Mendut tinggal bersama paman dan bibi tuanya di daerah pesisir pantai, yakni tepatnya di daerah Teluk Cikal. Gadis dengan julukan si Duyung ini memiliki kegemaran, yakni suka naik perahu untuk mengikuti paman tuanya pergi melaut. Ketika perahu menepi di pantai, Mendut dengan keadaan rambut terurai acak serta pucuk kain setengah lepas benar-benar menggambarkan keindahan Putri Duyung yang memang harus diakui. Bahkan keindahan tersebut telah sampai ke telinga sang junjungan Kadipaten Pati, Adipati Pragola. Beliau bahkan berniat untuk menjadikannya selir dan membawanya menuju Istana Pati. Ketika Mendut sampai di Istana Pati, namanya berubah menjadi Den Rara. Rara Mendut artinya serba lunak menggelombang. Di dalam Istana Pati, Rara Mendut dipercayakan oleh Dayang Istana Utama kepada Dayang senior yang bernama Nyi Semangka untuk dilayani dan dididik selayaknya perawan terdidik, serta dibantu oleh seorang Dayang perawan yang bernama Genduk Tugu, yang memang sedari awal Genduk Tugu ini sudah menaruh minat pada si Mendut tersebut. Akhir-akhir ini, Kerajaan Pati terlibat sebuah peperangan dengan Kerajaan Mataram. Namun naas, saat itu sang pemimpin Pati, Adipati Pragola, tewas terpenggal di tangan sang panglima perang, yakni Tumenggung Wiraguna. Atas tewasnya Adipati Pragola, itu menandakan kemenangan bagi Kerajaan Mataram. Atas titah si Tumenggung tersebut, para pasukan Mataram pergi ke wilayah Pati untuk mengangkut seluruh peti harta serta pusaka peninggalan Kerajaan Pati, dan tak lupa mereka juga ikut serta memboyong para putri bekas Istana Puri Pati. Beruntungnya saat itu si Mendut belum sempat dijadikan seorang selirnya, karena seluruh anggota Istana Pati tewas dibunuh oleh para pasukan Mataram. Perjalanan menuju Istana Mataram tidak semulus yang dibayangkan.
Mendut bersama dayang-dayangnya berulang kali membuat keributan. Bahkan ia juga berulang kali menyelinap keluar untuk berbaur bersama masyarakat sekitar. Hingga tersiarlah kabar dari mulut ke mulut mengenai keagungan dan keindahan si Mendut tersebut. Berita tersebut pun telah sampai ke telinga sang panglima perang Temenggung Wiraguna. Hingga akhirnya ia pun menaruh sedikit perhatian kepada si Mendut. Sesampainya di Istana Mataram, Temenggung Wiraguna pun segera melaporkan kemenangan mereka kepada Raja Mataram, yakni Hanyokrokusumo. Raja Mataram yang mendengar kemenangan mereka pun merasa amat senang, hingga ia pun menghadiahkan 5 orang putri boyongan kepada si Temenggung Wiraguna tersebut. Namun karena sedari awal Temenggung Wiraguna sudah tertarik kepada si Mendut, akhirnya ia hanya memilih 1 orang saja sebagai hadiah untuk dibawa pulang menuju Puri Wiraguna. Atas titah sang raja, akhirnya dibawalah Mendut pulang menuju Puri Wiraguna. Namun sesampainya di Puri Wiraguna, banyak para selir Wiraguna yang merasa tidak setuju atas kedatangan si Mendut. Namun karena si Mendut merupakan titah raja, mereka pun tak bisa berbuat banyak hal. Di dalam Puri Wiraguna termenunglah si Mendut akan nasibnya. Ia yang memang memiliki sifat keras terus menolak ajakan Wiraguna untuk menjadikannya seorang selir. Mendengar penolakan si Mendut tersebut, Wiraguna pun mengutus istri sahnya, yakni Nyai Ajeng, untuk berbicara kepada si Mendut. Namun pembicaraan mereka berdua pun tidak membuahkan hasil yang memuaskan. Mendengar penolakan lagi dari mulut si Mendut, merasa cengkellah si Temenggung Wiraguna, hingga akhirnya ia pun memutuskan untuk memberikan pajak kepada si Mendut seharga 5 real setiap harinya. Mendut yang memang memiliki banyak akal akhirnya memutuskan untuk menjual putung rokok di pasar. Hasil penjualan putung rokok setiap harinya semakin banyak, hingga akhirnya ia pun bisa membayar pajak yang diberikan oleh Temenggung Wiraguna. Suatu hari, ketika si Mendut berjualan rokok di pasar, bertemulah ia dengan seorang pemuda yang gemar beradu jago. Pranocitra namanya. Ia merupakan anak seorang janda kaya yang bernama Nyai Singa Barong. Pertemuan Pranocitra dan si Mendut di awal menjadikan hubungan keduanya semakin dekat, hingga akhirnya mereka pun memutuskan untuk menjalin sebuah hubungan. Namun bangkai yang ditutupi semakin lama pasti akan semakin tercium juga baunya. Begitupun dengan hubungan keduanya yang telah diketahui oleh Temenggung Wiraguna. Temenggung Wiraguna yang mengetahui hubungan mereka pun merasa jengkel, hingga akhirnya ia pun memutuskan untuk memburu keduanya yang saat ini telah kabur keluar daerah kekuasaan Wiraguna. Pranocitra dan Mendut berhari-hari kabur entah kemana, hingga seminggu kemudian keduanya pun bertemu dengan Temenggung Wiraguna bersama pasukannya di tepi Laut Pasang. Saat itu juga Temenggung Wiraguna bersama Pranocitra terlibat sebuah perkelahian yang sangat sengit, hingga mengakibatkan keduanya terpental jatuh ke belakang. Merasa jengkel akan hal itu, Temenggung Wiraguna pun mengeluarkan keris pusakanya dan berniat untuk menusukkan keris tersebut ke dada Pranocitra. Mendut yang mengetahui hal tersebut segera maju untuk melindungi Pranocitra, hingga akhirnya si Mendutlah yang terkena keris dari Temenggung Wiraguna tepat di jantungnya, hingga menembus ke badan Pranocitra. Tubuh keduanya sontak jatuh ke belakang dan tersapu ombak dengan keadaan tubuh yang terbalur darah serta dalam keadaan saling berpelukan. Begitulah akhir kisah dari buku Roro Mendut tersebut. Kisah yang sangat tragis bagi 2 orang yang saling mencintai. Di dalam buku Roro Mendut tersebut terdapat sebuah kutipan yang saya rasa bisa berguna bagi kehidupan. Kutipan tersebut berbunyi seperti ini: wanita yang sejati tak mungkin dicari, apalagi dibeli. Wanita yang sejati
hanya dapat ditemu dalam sebuah wahyu. Sekian, terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.